Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftaruda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai training center Timnas U19 yang ada di Kroasia, yang mana ini merupakan pertandingan yang ke-9 ataupun yang ke-10 dari keseluruhan training center yang ada di Kroasia. Pada pertandingan ini merupakan pertandingan rematch dari Masedonia Utara, yang mana mereka kalahkan di pertandingan pertama mereka melawan Masedonia Utara dengan skor 4-1. Namun di pertandingan rematch ini, para pemain dari Timnas U19 mengalami perubahan, mulai dari sektor belakang, sektor tengah, hingga sektor depan. Namun begitupun dengan Timnas Masedonia Utara. Alhasil, Indonesia tidak mampu berbicara banyak sehingga skor 0-0. Pada sebelum permainan, Sintayong pernah mengatakan bahwa akan menurunkan semua pemainnya untuk training center ini. Terbukti bahwa di pertandingan ini Sintayong lebih mengutamakan pemain-pemain yang belum banyak tampil untuk mengujinya, sehingga dia dapat menemukan formulasi baru dari starting lineup yang setelah biasa dia berikan, dimana pada kondisi yang seperti ini patut diapresiasi. Karena apa? Karena apabila pemain inti yang sudah bermain dalam 8 atau 9 pertandingan sebelumnya itu dapat memberikan efek istirahat kepada tubuhnya, sehingga adanya pemain pengganti itu sangat dibutuhkan dan sangat diutamakan untuk proses. Selain untuk proses, ada 2 proses di sini. Yang pertama adalah proses untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang lainnya. Yang kedua, proses untuk pematangan taktikal. Karena praktis Sintayong itu memberikan 90 menit atau 60 menit kepada starting line up utama mereka. Sehingga ini patut diacungi jempol, apresiasi dengan perubahan para pemain dapat memberikan efek kepada timnas Indonesia bahwa Indonesia mampu sebanyak-banyaknya pemain yang bisa diturunkan, mampu sebanyak-banyaknya memberikan efek kepada tim, mampu sebanyak-banyaknya memberikan kontribusi dari setiap pemain kepada timnas Indonesia. Nah, kalau kita bicara starting line up yang diturunkan oleh Sintayong pada tadi malam, sebenarnya tidak jauh beda, formasinya 4-4-2. Namun pemain-pemain seperti Bayu Fikri, M. Bahril yang sebelumnya kita tidak pernah dengar itu dimainkan pada tadi malam. Di sisi sebelah lini tengah, maksud saya di sisi lini tengah ada duet baru yaitu M. Kano dan Beckham Putra. Walaupun kita tahu bahwa duet lini tengah dari timnas U19 yaitu Aldama dan David Maulana. Namun pertandingan tadi malam David Maulana maupun Aldama tidak diturunkan, sehingga Kano dan Beckham Putra diturunkan untuk mengisi pos lini tengah. Apakah mereka jelek? Tidak. Mereka sangat bermain bagus. Mereka mampu memberikan kontribusi. Ya, karena lini tengah menjadi poros untuk timnas U19 asuhan Sintayong ini. Selain itu, mereka juga membuat kejutan dengan menurunkan M. Bahril. Bahkan M. Bahril memberikan satu tendangan yang mengenai mistar gawang pada pertengahan babak pertama. Ini tentunya menjadi salah satu opsi ketika lini depan tidak mampu bersaing atau tidak mampu bermain cukup banyak pemain yang diturunkan karena akibat cedera ataupun akumulasi nantinya. Sehingga ada opsi-opsi pemain yang bisa diberikan kesempatan. Terbukti M. Bahril mampu memberikannya, walau tidak bermain penuh di babak pertama pun, namun dia memberikan kontribusinya. Nah, untuk lini pertahanan mereka memainkan Bayu Fikri yang sebelumnya diisi oleh Bagas Kava. Tentunya ini menjadi sebuah catatan bahwa
Lini pertahanan Indonesia juga memiliki stok yang sangat memukau. Walaupun pada dasarnya kurang begitu padu, tapi patut diacungi jempol karena semangat dari Bayu Fikri dalam berkontribusi untuk timnas U19 sangat bagus sekali. Selebihnya mereka tetap mengandalkan Elkan Bagot. Oh ya, ada lagi duet dari Elkan Bagot yang biasanya diisi oleh Rizky Ridho. Duet Elkan Bagot pada tadi malam di starting line up-nya yaitu Komang Teguh. Apakah Komang Teguh mampu untuk memberikan kontribusi? Ternyata di pertandingan tadi malam mampu mereka berpadu dan berduet di lini pertahanan. Kalau kita melihat permainannya pada permainan tadi malam, kedua tim ini cukup sangat berimbang. Mungkin Macedonia sudah mengetahui cara bermain dari timnas Indonesia di pertandingan pertama, di match pertama, sehingga mereka mengganti banyak pemain yang sesuai untuk mematikan pergerakan-pergerakan dari timnas Indonesia. Terbukti banyak pemain-pemain dari Macedonia Utara ini mematikan penyerangan dari timnas U19, mulai dari Witan Sulaiman, Irfan Jauhari, Sadam Ghaffar, Beckham Putra yang memberikan umpan-umpan. Ini menjadikan bahwa mereka sudah memahami karakteristik dan cara bermain dari timnas U19. Timnas U19 sendiri ini merupakan timnas asuhan Sintayong yang mampu memberikan efek berproses yang sangat bagus. Walaupun mengalami kalahan, imbang, dan kemenangan, dan imbang lagi, ini menjadi sebuah catatan bahwa mereka akan terus diberikan genjotan pertandingan-pertandingan yang mana mereka akan hadapi nantinya dengan spirit, dengan semangat, dengan taktikal dari asuhan dari Sintayong ini. Menurut saya, asuhan Sintayong ini cukup berjalan sampai sejauh ini. Bahkan prosesnya sangat meroket. Kita tidak perlu memperhatikan kalah atau menang selama training center ini. Yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana timnas ini berproses hingga menjadi matang dari masing-masing pemainnya. Kita tahu di belakang sudah ada sosok Elkan Bagot yang memberikan ketenangan. Dia juga memberikan 2 save dari blockingnya serta intersepsinya itu sangat bagus sekali. Pembacaan bola itu tepat sekali. Memang pemain sekelas Elkan Bagot itu sangat disayangkan apabila tidak membela timnas. Maka dari itu pemain-pemain seperti Elkan Bagot ini perlu dipelihara. Terus ada yang namanya Irfan Jauhari. Tadi malam Irfan Jauhari mengalami cedera. Mudah-mudahan tidak berefek fatal kepada Irfan Jauhari karena training center masih panjang dan masa timnas untuk menghadapi banyak tim butuh seorang sosok Irfan Jauhari karena dia selagi pemain yang mampu memberikan banyak opsi di dalam starting line up. Bisa bermain sebagai striker, bisa bergerak dari sisi sayap kiri, bisa bergerak dari sisi sayap kanan. Ini pemain banyak memberikan opsi. Ibarat kata ini pemain serba bisa. Maka dari itu Irfan Jauhari disulap oleh Sintayong menjadi striker yang mampu guna banyak posisi. Selain itu kita tentu tahu Beckham Putra, M. Kanu juga memberikan efek. Setelah di babak pertama mereka agak kurang dominan, akhirnya di babak kedua mereka ganti dengan starting line up yang seperti biasanya. Terbukti banyak penyerangan-penyerangan dari Indonesia yang mampu dipatahkan oleh Macedonia Utara. Banyak kreativitas dari lini tengah, dari lini sayap, bahkan mengancam pertahanan dari Macedonia Utara. Namun masih kurang beruntungnya timnas dalam eksekusi terakhir bola di dalam kotak penalti, sehingga banyak bola yang diblok oleh pemain maupun kiper dari timnas Macedonia Utara. Itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana koordinasi sistem taktikal yang diterapkan oleh Sintayong mampu dibaca atau mampu diberikan di lapangan sesuai dengan kehendak dari Sintayong, dan terbukti mereka sekali lagi mampu untuk itu. Menurut saya timnas U19 ini sudah mampu untuk berbicara
menghadapi beberapa tim yang akan lebih sulit dari level tingkatannya. Ya, walaupun kita tidak perlu memuji terlalu tinggi, tapi kita patut bangga bahwa timnas Indonesia sudah memberikan progres yang sangat meroket dari Sintayong. Rematch imbang ini bukan berarti kekalahan bagi timnas, namun rematch imbang ini memberikan bahwa Indonesia perlu beberapa catatan untuk proses-proses yang akan datang. Selamat untuk keduanya atas hasil imbang ini, dan semoga timnas Indonesia bisa memberikan kemenangan ataupun pertandingan yang menarik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. See you guys.